Waalaikumsalam. Kalian lagi ngapain? Ini kita lagi persiapan mau pembukaan proyek profil Pancasila. Emang ada lomba apa aja sih? Bebentengan, bubuyungan, galah, asin, sama congkak. Iya, congklak sama Dam-daman. Iya, nah itu. Ada itu. Acaranya udah mau mulai tuh. Ayo yuk. Mau pembukaan yuk. Yuk, ya. Nah, itu yang sedang baris mau persiapan pembukaan. Ya. Ya udah, kita mau Proyek Profil Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya, pencapaian, kompetensi, dan karakter sesuai dengan profil Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Proyek Profil Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler, tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran. Proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Kompetensi proyek Profil Pancasila memperhatikan faktor internal yang dikaitkan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Di SMP Al-Masum Mardiah, proyek profil pelajar Pancasila kali ini mengambil tema kearifan lokal Kaulinan Sunda. Dalam proyek ini, siswa dikenalkan dengan permainan-permainan tradisional di Tatar Pasundan. Selain untuk melestarikan budaya, manfaat secara umum permainan tradisional atau dalam bahasa Sunda disebut Kaulinan Barudak Sunda adalah sebagai hiburan bagi anak-anak di waktu senggang. Sedangkan permainan atau kaulinan tradisional lainnya yang berbentuk lomba memiliki manfaat untuk melatih kemampuan berpikir atau juga sportivitas. Dilihat dari cara memainkannya, permainan atau kaulinan tradisional Sunda dapat dianggap sebagai olahraga. Jenis-jenis lomba yang dimainkan diantaranya 1. Bebentengan. Bebentengan adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup. Masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas. Biasanya sebuah tiang, batu atau pilar sebagai benteng. Aturan permainan, minimal ada 6 anak yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Tiap-tiap kelompok berusaha memegang benteng kelompok lawan, dan kelompok yang berhasil menyentuh atau memegang benteng lawan terlebih dahulu adalah pemenangnya. Permainan ini melatih anak untuk bermain strategi bagaimana agar mereka menang. Kakak ini main apa sih? Ini tuh main bebentengan. Gimana caranya? Yang kepegang lawan masuk penjara. Iya. Kakak ikutan nggak? Ikutan. Dua, congklak. Permainan ini banyak dimainkan oleh anak perempuan dan biasanya berjumlah 2 orang. Congklak menggunakan papan kayu yang sudah dilubangi sebagai medianya. Tiap lubang pada papan kayu tersebut diisi dengan biji sawo. Permainan akan selesai ketika sebuah biji sawo tersebut berhasil diambil oleh lawan main. 3. Galah asin merupakan permainan yang menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. 1 tim sebagai penghalang dan 1 tim sebagai penyerang. Galah asin dimainkan pada lapang yang terbuka yang pembatasnya ditandai dengan kapur. Posisi penyerang dan penjaga ditukar ketika pemain penyerang disentuh oleh pemain penghalang.
Galah asin merupakan permainan beregu. Dalam permainan ini, terdapat banyak gerakan yang tidak sederhana. Empat, damdaman. Salah satu permainan tradisional yang mulai punah dan semakin jarang dimainkan adalah damdaman. Kalau kalian bermain catur, membutuhkan papan atau setidaknya bidang dengan warna berbeda ya. Nah, kalau kalian main damdaman, lebih sederhana, nggak perlu memakai papan. Kamu bisa kok menggambarnya di atas kertas atau bahkan tanah. Bahkan, bidangnya juga bisa sembarangan asalkan berbeda. Garis-garis kecil di bidang permainan ini jadi tempat permainan damdaman maju, menyamping dan makan bidak lawannya. Yang pasti, bidaknya enggak boleh mundur. Cara memakannya adalah dengan melompati bidak lawan tersebut. Siapa yang bidaknya habis duluan, dia yang dianggap kalah. Lima, bubuyungan. Ini permainan tebak-tebakan dalam grup, biasanya 2 grup. Nah, masing-masing grup harus menyembunyikan batu di salah satu anggotanya, dan salah satu grup harus menjawab di tangan yang manakah batu itu disembunyikan. Lomba ngaliwet. Di lomba ini ada beberapa tahap. Pertama adalah perencanaan. Dalam tahap ini terdapat penentuan jadwal pelaksanaan hingga penentuan sajian. Tahap kedua adalah mengumpulkan bahan masakan dan bumbu yang akan disajikan, lalu masuk dalam proses pemasakan, mulai dari menggoreng, mengukus, mengolah lalapan hingga pembuatan sambal sebagai pelengkap. Ketiga, tahap penyajian. Tahap penyajian adalah tahap utama dalam tradisi ngaliwet, yang mana tahap ini adalah menyantap nasi liwet beserta lauk pelengkapnya dan disantap secara bersama, dan biasanya ngaliwet dihidangkan dengan cara duduk bersama di bawah secara sejajar mengitari daun pisang. Terima kasih sudah menonton. Like jika kalian suka. Assalamualaikum.